Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Iksan dengan NIM 2403010121216. Prodi PJJ S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi terkait dengan prosedur penilaian risiko dalam audit untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Digital Auditing 1 dengan dosen pembimbing Ibu Cindy. Baik, langsung saja ke materi. Oke, prosedur penilaian risiko dalam audit. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penilaian risiko dalam audit, yaitu terkait dengan tahapan atau prosedurnya. Oke, untuk yang pertama, apa itu audit? Audit adalah bertujuan memberikan keyakinan atau sebuah keyakinan yang wajar bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kemudian, untuk penilaian risiko merupakan proses penting untuk mengidentifikasi area rawan kesalahan dalam proses audit laporan keuangan. Oke, untuk selanjutnya yaitu tujuan penilaian risiko. Oke, yang pertama yaitu mengidentifikasi area mana saja yang memiliki resiko yang signifikan. Kemudian yang kedua, membantu auditor merencanakan atau merancang prosedur audit. Kemudian yang ketiga, memastikan kelengkapan dan kewajaran laporan keuangan. Baik, selanjutnya ada resiko dalam audit. Nah, resiko-resiko yang ada dalam proses auditing ini ada beberapa. Yang pertama adalah resiko inheren. Resiko inheren yaitu adalah resiko yang melekat pada entitas atau transaksi tertentu. Kemudian ada resiko pengendalian, yaitu resiko yang terjadi akibat kegagalan sistem pengendalian internal. Kemudian ada resiko deteksi, yaitu resiko prosedur auditor gagal mendeteksi sebuah kesalahan. Yang terakhir ada resiko salah saji material, yaitu gabungan dari resiko inheren dan resiko pengendalian. Kemudian ada prosedur penilaian resiko. Prosedur ini menurut ISA nomor 315. Yang pertama adalah memahami entitas dan lingkungannya, yaitu memahami sebuah perusahaan dan lingkungan perusahaannya. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi resiko salah saji material. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi resiko yang telah diidentifikasi. Kemudian apabila sudah dievaluasi resikonya, yang terakhir adalah mendokumentasikan seluruh prosedur penilaian resiko. Prosedur yang pertama yaitu metode pengumpulan informasi. Metode pengumpulan informasi ini sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu wawancara dengan manajemen dan staf kunci. Kemudian ada observasi proses bisnis dan aktivitas utama. Kemudian yang ketiga ada inspeksi dokumen dan laporan. Kemudian yang terakhir adalah prosedur analitis awal untuk identifikasi anomali. Kemudian untuk prosedur yang kedua yaitu identifikasi resiko, yang dimana resiko itu sendiri ada beberapa, yaitu resiko industri dan ekonomi, kemudian ada resiko operasional internal, kemudian ada resiko ketidakpatuhan regulasi, kemudian yang terakhir ada resiko kecurangan dan manipulasi. Nah, nanti penilaian resiko itu sendiri mengakibatkan sebuah identifikasi juga terkait dengan apakah itu resiko termasuk ke resiko yang mana, atau resiko industri dan ekonomi, atau resiko operasi,
atau resiko ketidakpatuhan regulasi maupun resiko kecurangan. Nah, nanti resikonya itu akan diidentifikasi di sini. Kemudian, evaluasi dan respon terhadap resiko. Nah, setelah mengidentifikasi, tentunya auditor harus mengevaluasi dan merespon terhadap resiko yang ada. Yang pertama, caranya adalah menilai dampak dan kemungkinan resiko yang ada atau yang sudah terjadi, kemudian menentukan prosedur audit tambahan jika resiko itu sangat signifikan, kemudian yang ketiga, menyesuaikan pendekatan audit sesuai tingkatan resiko yang signifikan akan terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil penilaian resiko. Yang pertama, ringkasan resiko yang diidentifikasi. Kemudian yang kedua ada bukti audit atas pengendalian dan transaksi. Yang ketiga ada penilaian awal efektivitas pengendalian internal. Oke, ini contoh studi kasus sederhananya ya untuk penilaian resiko. Ada sebuah perusahaan, yaitu perusahaan dagang bernama PT Niaga Jaya Abadi. Kira-kira nih, karena dia merupakan perusahaan dagang dan iklimnya atau entitasnya merupakan entitas perdagangan, maka resiko yang perlu dibaca atau yang perlu dinilai yaitu adalah pertama resiko penjualan fiktif, kemudian ada resiko pencatatan ganda, kemudian ada resiko terkait dengan retur yang tidak diakui. Nah, resiko-resiko ini sangat besar atau sangat signifikan terjadi di perusahaan dagang karena terkait dengan transaksi jual beli dan persediaan. Kemudian apa sih respon auditor? Respon auditor yang pertama adalah menentukan prosedur verifikasi piutang karena perusahaan dagang ini sangat sering ada hubungan jual beli dan hutang piutang pasti akan terjadi. Kemudian ada konfirmasi ke pelanggan terkait dengan transaksi penjualan maupun pembelian. Kemudian ada pengujian retur barang jika ada retur barang terjadi. Seperti itu contoh kasusnya. Kemudian sampai kita di kesimpulan, yang pertama adalah penilaian risiko adalah fondasi utama dalam perencanaan audit. Kemudian yang kedua, prosesnya harus sistematis dan terdokumentasi. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko salah saji material dalam laporan keuangan. Baik, bisa disimpulkan di sini penilaian resiko adalah memang fondasi utama ya untuk perencanaan audit ke depannya, bagaimana audit itu berkembang harus berdasarkan penilaian resiko yang terjadi. Kemudian untuk penilaian resiko sendiri harus dilakukan secara sistematis dan harus terdokumentasi dengan rapi agar apa? Agar jejak-jejaknya ini tidak hilang, kronologisnya ini tidak hilang dan bisa dimitigasi sedini mungkin. Kemudian penilaian terhadap resiko ini sendiri bisa mengurangi atau mencegah resiko salah saji material dalam laporan keuangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.